Oke, yang pertama, Sorry. Ya, Kak. apa yang kamu pikirkan tentang Indonesia Timur? Jawaban yang pertama A, tertinggal. B, perlu dikembangkan. C, sudah bagus. Your time is 1 minute from now. Silakan jawab, teman-teman. Aku mau tahu nih, penasaran banget jawaban teman-teman yang keren-keren yang udah hadir hari ini. Oh, banyak kan jawab B ya, perlu dikembangkan. Oke, B, banyak banget. Time is up. Next question. Next question. Oke, apa yang paling tertinggal dari Indonesia Timur? A, pendidikan. B, ekonomi. C, sumber daya masyarakatnya. Wow, banyak yang jawab A, ada juga yang C. Tapi mostly A ya. Pendidikan ya. Oke, A dan C. Oke. Time is up. Next question. Jika pendidikan yang seperti apa yang ideal? Maksudnya jadi jika pendidikan yang tertinggal, pendidikan apa sih yang cocok atau ideal untuk anak-anak Indonesia Timur? A, pendidikan kontekstual. B, sesuai kurikulum yang sudah ada. C, kurikulum baru. Silakan jawab, 1 minute from now. Dende boleh bantu catat ya jawaban teman-teman. Yang mostly itu banyak kan apa ya? Boleh bisa Dende lihat kembali, screening lagi dari jawaban kolom komentar. 1 minute is up. The next one. Jika ekonomi yang tertinggal, maka potensi sumber daya alam apa yang paling potensial? A, rempah-rempah. B, wisata. C, kerajinan tangan atau budaya. Ini paling asik nih. Oke. Oh, beragam ya jawabannya ya. Ada yang A, B, C. Sangat beragam. Banyak juga yang B, aku lihat di sini jawabannya. Oke, ada juga yang C. But mostly B ya. Oke, cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Siva, boleh di-close PowerPoint-nya? Thank you teman-teman buat partisipasinya luar biasa sekali. Aku tidak menyangka bahwasannya anak-anak yang tergabung di webinar kita hari ini sangat ini ya atraktif dan sangat partisipatif. Keren, pertahankan budaya-budaya seperti ini. Nah, hari ini karena kita bahas tentang peranan anak muda untuk memajukan daerah, kalau teman-teman tahu bahwasannya kita berada pada demografi yang tercatat akan hadir di Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045. Nah, makna bonus demografi ini sendiri apa sih? Yang artinya jumlah atau populasi masyarakat atau penduduk usia produktif, yaitu anak-anak muda, bakalan lebih banyak daripada jumlah masyarakat atau penduduk yang usianya ini ya sudah tidak produktif lagi gitu. Jadi dengan apa ya, sorry. Boleh dimatiin dulu audionya. Boleh tolong admin dimatiin audionya yang aktif teman-teman kita. Jadi 2030 adalah tahun keemasan Indonesia di mana peran anak-anak muda sangat diharapkan, sangat berpengaruh, sangat dibutuhkan untuk muncul sebagai aktor-aktor muda ekonomi baru sebagai agen-agen sociopreneur gitu. Nah, sociopreneur ini apa sih? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut sesuai dengan pengalaman dari speaker kita yaitu Kak Koirun. Gitu ya. Kalau kita ingat kembali, kita lihat sejarah-sejarah ya pada masa Orde Baru secara substansial pembangunan desa itu cenderung dilakukan secara seragam, yaitu sesuai oleh pemerintah pusat. Nah, jadi program pembangunan daerah itu atau desa lebih bersifat top down, yaitu dari pemerintah pusat ke desa gitu. Padahal nyatanya ini program
yang modelnya seragam itu belum tentu cocok atau belum tentu ideal diterapkan di desa-desa atau di daerah-daerah. Karena daerah punya karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kota atau pusat perkotaan gitu ya. Jadi kalau kita pikir secara logika, beda daerah, beda medan perang, pastinya harus beda strateginya. Nah, maka di sini peran dari hadirnya sociopreneur yang akan dibawakan atau di-sharingkan dari Kak Khoirun akan membagikan ilmu pengetahuannya, pengalamannya seputar Kak Khoirun menjalani atau membangun Kitong Bisa Enterprise bisa menjadi sampai go internasional dan berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat daerah. Oke, aku langsung undang aja Kak Khoirun ya. Mohon menunggu teman-teman sebentar. Halo semuanya, suaraku ada nggak? Jelas nggak? Jelas Kak. Oke, hai semuanya. Ini kebanyakan perempuan atau semuanya perempuan atau ada yang laki-laki juga nih? Ini combine sih Kak, combine. Combine. Halo semuanya yang ada dari Sabang sampai Merauke. Hai. Halo Kak. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Khoirun. Kak Khoirun bisa dipanggil Kak Khoirun atau Kak Mumpuni atau bagaimana? Yang Aku paling biasa enak dipanggil gitu. Koi. Aku biasa Kak dipanggil Koi, ya. Aku biasa dipanggil Koi. Koi mudah-mudahan kayak ikan koi ya, yang bawa lak gitu. Jadi membawa ini ya, lak gitu. Boleh dong sedikit ceritain atau perkenalkan diri kakak secara singkat ke teman-teman kita. Tadi aku udah juga perkenalin kakak, mungkin ada yang mau ditambahin terkait Boleh, perkenalan boleh. Kak? Tadi aku masuknya agak di tengah-tengah ya, jadi aku baru sampai survei tadi. Jadi teman-teman semua selamat malam. Saya Koirunisa Sri Mumpuni. Salam kenal. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat Sonia dan teman-teman yang sudah mengundang saya untuk sharing sedikitnya pengalaman saya yang mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua hari ini. Saya berdomisili di Jayapura. Ada nggak teman-teman yang ada dari Papua nih? Lagi di Papua mungkin, Papua Barat? Nggak ada ya? Kebanyakan mungkin tadi kalau nggak salah ada yang dari NTT ya. Aku juga Iya ada Kak, program ada di Jayapura tuh Kak. ada. Kak ada yang dari Wah, hai Jayapura, Kak Vicky. Vicky. Oh, dari Sentani. Aku tinggal di Abepura, Abepura. Hai. Salam kenal. Jadi tadi juga ada beberapa yang di NTT ya. Saya juga ada program di ND di desa di Flores. Kita sekarang pendiri dan CEO dari Kitong Bisa Enterprise, salah satu usaha sosial. Kami berfokus pada pengembangan wirausahawan muda, pemuda gitu, dan juga pengembangan UMKM di kawasan seperti itu. Untuk background sendiri, kebetulan saya memiliki background di studi pembangunan dan juga lingkungan dari Australian National University dan juga University of Melbourne. Seperti itu. Mungkin singkatnya ya. Singkatnya itu apa mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin tadi teman-teman juga bisa langsung tanya kali ya, Sonia ya. Aku sih pengennya mudah-mudahan kita bisa interaktif ya, karena kan di sini karena di sini bukan hanya saya yang berbagi pengalaman, tapi saya pengen teman-teman juga bisa berbagi pengalaman juga gitu. Karena saya juga di sini malah banyak belajar gitu dari teman-teman semua seperti itu. Itu aja Oke, sih, terima Sonia. kasih Kak Koirun. Singkatnya sebelum lanjut ke materi, aku mau kasih tahu teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar pertanyaannya ataupun mengklik tombol raise hand atau angkat tangan. Nanti setelah materi selesai, moderator akan secara acak memilih peserta untuk menyampaikan pertanyaannya secara direct kepada Kak Koi ya. Oke, silakan. Itu kami persilakan Kak untuk Kakak menyampaikan materi. Oke, thank you. Kita share screen dulu. Sebentar ya. Ini second.
Ini teknologi biasa. Aku tadi soalnya, maaf ya, aku tadi soalnya baru selesai juga ngasih webinar, jadinya ada beberapa ini yang masih ini. Bentar. Udah pada makan belum nih? Makan malam, teman-teman semua? Udah ya? Belum, Kak. Diet, Belum nih, diet. aduh kasihan banget nih, maaf ya, waktunya jadi ini. Sacrifice, Kak, untuk ilmu yang mahal dari Kak Koi. Aduh, makasih loh. Ini karena waktunya kebetulan memang kalau hari Sabtu tuh banyak banget ini ya. Sekarang kan kita masa-masa COVID, jadinya banyak-banyak cari ilmu ya kan, online-online gitu kan. Dan kebanyakan pastinya di waktu-waktu sorry salah, gue maaf. Bentar ya, aku salah sharing. Sorry. Dokumennya kebanyakan. Oke, gini second. Ini waktunya aku dikasih nanti kalau misalnya itu kalau ada pertanyaan di sela-sela ngomong, silakan ya ditanyakan langsung. I'm happy to be ini sih biar lebih ini aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah. Kelihatan ya? Udah ya? Buat teman-teman. Aman, Kak, aman. Jelas, jelas. Siap kalau gitu. Oke, jadi topiknya tuh apa sih yang kita bisa lakukan sebagai pemuda gitu kan di Indonesia, apalagi dalam membangun daerah gitu, membangun daerah. Kebetulan saya mulai dari sebuah quote yang selalu saya saya suka dan saya selalu ikuti sebenarnya gitu. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi pendidikan adalah senjata yang paling kuat untuk bisa mengubah sebuah dunia gitu, mengubah dunia. Nah, ini dari Nelson Mandela. Ini tuh yang selalu aku ingat-ingat gitu. Karena dari kecil tuh saya kebetulan dibesarkan dari keluarga yang sederhana banget gitu. Kita memang nggak terlalu banyak punya materi, tetapi papa nih kebetulan papaku almarhum selalu bilang bahwa yang bisa papa kasih kepada anak-anak papa itu ya cuma pendidikan gitu, pendidikan non formal maupun formal gitu. Jadi itu tuh yang kayak yang selalu terngiang-ngiang sama aku growing up atau maksudnya jadi besar gitu. Jadi dari kecil tuh pendidikan tuh jadi prioritas gitu di keluarga aku. Nah, jadinya ini salah satu quote yang aku pengen share ke kalian. Nah, sedikitnya tentang saya, jadi ini ada sedikitnya timeline dalam kehidupan saya yang menurut saya membuat saya berkembang menjadi seperti sekarang gitu. Ini mungkin 10 tahun ke belakang, jadi saya tadi kan udah ini, jadi saya tuh emang percaya banget terhadap sumber daya manusia gitu, pengembangan sumber daya manusia. Saya tuh suka banget belajar, tapi nggak hanya belajar, saya suka banget nerapin pembelajaran saya terhadap kegiatan-kegiatan maupun di keseharian saya gitu. Jadi alhamdulillah banget saya diberikan kesempatan untuk sekolah di berbagai tempat dan mengenyam pendidikan di mana saya bisa bersekolah di berbagai negara seperti itu. Nah, dari 2016 saya mulai kerja juga di engineering firm. Saya juga pernah jadi dosen di salah satu sekolah swasta, kerja di startup juga, salah satu e-commerce terbesar di Asia Pasifik. Tapi ada sedikit kekosongan gitu, kekosongan dalam diri bahwa kok gini-gini aja gitu, ya tabungan baik, kehidupan juga alhamdulillah cukup, kecukupan, tapi kok kayaknya masih kurang puas gitu. Kayak, nah namanya juga kita ya sebagai manusia, fitrahnya kan selalu mencari apa sih arti kehidupan, kayak gitu kan. Nah, jadinya saya mencari-cari bahwa ternyata saya tuh suka banget ngerjain kerja sosial ke masyarakat gitu. Jadinya dapat kesempatan untuk mulai dari 2017 tuh mulai kumpul sama teman-teman, terus habis akhirnya kita dapat ini juga dapat
kesempatan dari YSEALI dan Australian Global Alumni buat bikin pilot project. Waktu itu pertama kalinya aku bikin bootcamp, bisnis bootcamp yang maksudnya untuk meningkatkan kompetensi bisnis acumen bagi pemuda-pemuda khususnya di Indonesia Timur tuh 2017 akhir banget ke 2018. Ya udah akhirnya dapat beasiswa lagi dan akhirnya sekarang di Kita Bisa Enterprise seperti sekarang gitu. Jadi tanggal 28 ini kita ulang tahun yang kedua gitu. Jadinya mohon ini ya doanya semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi kadang-kadang tuh apalagi kita ya pemuda sangat driven banget kan, sangat punya gelora yang sangat kuat dan keinginan yang banyak gitu kan, tenaga juga banyak. Nah, kadang-kadang tuh kita melihat seseorang selalu dari atasnya aja, jadi kayak ilusi gunung es. Di mana oh ya udah nih achievement-nya kayak gini, enak ya dia bisa kemana segala macam. Tapi mereka tuh nggak melihat bahwa orang tersebut itu tuh banyak banget loh yang dilakuin untuk mendapatkan apa yang dia dapetin untuk sekarang gitu. Jadi dulu tuh aku ingat banget dulu tuh alhamdulillahnya aku memang sekolahnya dapat beasiswa semua, tapi ada satu momen di mana saya waktu itu beasiswa di Australian National University waktu S1, beasiswa untuk sekolahnya, semua sekolahnya, tapi kehidupan sehari-harinya enggak. Tapi waktu itu kayak ngobrol sama orang tua, terus aku bilang sama orang tua, aku bisa kok kerja sambil ini sekolah gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya tuh aku inget banget aku kuliah organisasi juga, terus habis itu dua part time waktu itu, dua kerja sampingan. Wah itu gila banget. Pokoknya 1 minggu tuh full pack. Kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa bayar bulanan aku gitu kan. Jadi orang tuh nggak ngeliat aku tuh misalnya banyak banget nggak tidur gitu ngerjain tugas-tugas. Pasti teman-teman di sini juga pada ngerjain tugas pasti pada nggak tidur ya. Kadang-kadang kan deket-deket waktunya gitu deadline. Nah itu jadi pengen ngasih tahu teman-teman juga nih di sini bahwa nggak manis kok. Maksudnya yang berbuah manis itu banyak banget pengorbanannya gitu. Nah, apa sih inti dari semua itu? Semua itu butuh proses. Nah, kita nih yang muda-muda ini banyak harus berproses. Lagi muda, malah ini waktunya kita banyak-banyak melakukan kesalahan. Bukannya kesalahan yang ini ya, tapi kesalahan di mana kita itu bisa jadinya lebih berkembang gitu. Di mana jadinya kita bisa dapat banyak pelajaran, terus akhirnya bisa mengembangkan lebih baik lagi. Mumpung waktunya kita masih banyak, ya kan? Nah, cerita sedikit dari apa yang udah aku lakuin dan saya itu melihat sebuah masalah di mana ketika saya mulai sering pergi ke Indonesia Timur itu kok ternyata banyak banget ya menganggur pulang-pulang dari keluar-keluar dari SMA, SMK itu tuh kalau misalnya secara data itu tuh ya udah gitu mereka menganggur gitu akhirnya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah ini beberapa orang yang sudah saya interview dan saya tanyakan mau kayak gimana nanti. Oh ya Kak kayaknya nanti PNS aja. Padahal kan PNS itu kan ya itu aja gitu kan atau masih sangat sedikit gitu kan penyerapannya. Nah akhirnya saya ngeliat wah ini masalah nih apa yang dipelajari di sekolah itu tuh nggak sama yang dibutuhin sama lingkungan kerja gitu. Akhirnya, nah saya waktu itu punya emang aku suka dagang dan emang suka bisnis gitu. Ternyata ada satu mindset yang menurut saya penting banget dimiliki oleh semua pemuda, walaupun dia bukan jadi pebisnis, tapi namanya entrepreneurial mindset atau mindset kewirausahaan gitu, dimana kita tuh jadinya sebenarnya mindset itu adalah gimana kita itu berpikir secara kreatif gitu kan, inovatif dari sebuah masalah. Jadi misalnya kerja biasa gitu kan, kerja biasa mungkin ada teman-teman di sini yang admin aja. Tapi admin itu kalau misalnya punya entrepreneurial mindset, dia tuh gimana caranya bisa kerja lebih efektif gitu kan, dan inovatif. Nah mungkin jadinya kerjanya nggak usah pakai nulis-nulis lagi, sekarang mau pakai aplikasi apa, kayak gitu-gitu. Nah ini tuh hal-hal yang perlu miliki oleh pemuda-pemuda apalagi di Indonesia gitu. Mereka harus memiliki entrepreneurial mindset dimanapun mereka
berkarya dengan entrepreneurial mindset itu, mereka pastinya jadinya lebih inovatif dan kreatif seperti itu. Jadi ini aku di mana-mana akhirnya aku nemuin sebuah problem ini, dan akhirnya saya ngerasa oh ya udah sebenarnya tuh jadi pemuda itu tuh sebenarnya kesempatan, bukan sebuah halangan gitu kan. Kalau kalian lihat juga 63 juta penduduk itu tuh dikategoriinnya milenial gitu kan, usia produktif dari 20 sampai 35. Nah, ini nih kita-kita kan. Aku yakin teman-teman di sini 20 sampai di antara range tersebut. Nah, terus habis itu juga orang dari hampir 70%, jadi dari 10 milenial itu tuh punya jiwa kewirausahaan gitu kan. Kita lihat dari sini. Nah, akhirnya tuh aku juga ngelihat kesempatan itu kan. Pokoknya bonus demografi yang tadi juga sempat Sonia tadi saya dengar juga sentuh ya sedikit gitu. Terus habis itu kita juga lihat ternyata ekonomi di Indonesia itu tuh ditopang tulang punggungnya adalah UMKM gitu. UMKM itu tuh bisa menyerap tenaga kerja 95% lebih loh gitu. Dibandingin sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, kreatif ekonomi kita juga udah semakin tinggi gitu. Kita sekarang udah bukan jadi sebuah pasar, tapi udah menjadi produsen gitu. Masih mengarah sih, masih transisi ya teman-teman, tapi udah mengarah ke sana. Terus juga internet usernya juga udah ini gitu. Opportunity inilah atau kesempatan-kesempatan ini yang saya lihat bisa menjadi tambahan atau menjadi pendukung untuk menyelesaikan masalah yang tadi saya juga sudah kasih tahu gitu. Nah, jadi pendekatan kita gimana gitu? Pendekatan dari Kita Bisa Enterprise itu kita memberikan business training dan mentoring, lalu kita product development bagi produk-produknya, terus habis itu kita juga ada capital finance, capital access, lalu juga kita memberikan provide market access atau kita juga memberikan akses ke pasar secara secara offline maupun online gitu. Nah, disinilah pendekatan-pendekatan kami yang kami harapkan bisa menciptakan, karena visi kami adalah menciptakan sebuah ekosistem bagi kewirausahaan muda, pemuda dan perempuan itu lebih berkelanjutan lagi, khususnya di kawasan Indonesia Timur, seperti itu. Nah, apa aja sih kalau dari bisnis bootcamp-nya sendiri yang kita sudah lakukan itu, kita udah training lebih dari 360 orang di 5 lokasi berbeda, dan situ udah menimbulkan ekonomi-ekonomi baru, karena kita ingin sekali pemuda-pemuda lah yang menjadi penggerak ekonomi lokal, seperti itu. Mungkin di sini ada terlalu cepat, nanti kalau terlalu cepat bilang ya, atau kurang jelas bisa ini. Jadi kita gimana sih caranya mencari dan menciptakan peluang gitu. Jadi kalau misalnya dari World Economic Forum, dia itu udah pernah prediksi bahwa di tahun 2020 bakal banyak banget kehilangan pekerjaan yang akan hilang tuh karena otomasi atau digital, jadi 75 juta pekerjaan. Nah, tapi sekarang karena COVID mungkin jadinya, ya itu juga ya, otomasi juga ada tetap, tapi mungkin COVID juga menambah, atau saya belum cek secara datanya, tapi mungkin juga bisa menambah, pengangguran ya, angka pengangguran. Nah, apa aja sih skill-skill yang katanya World Economic Forum itu tuh penting di tahun 2020 gitu. Pertama, kayak complex problem solving. Nah, sekarang itu masalah-masalah di masyarakat kita itu udah terlalu kompleks. Banyak banget, rumit lah gitu. Nah, kita tuh memiliki skill complex problem solving itu, atau memecahkan masalah itu tuh penting banget gitu. Critical thinking, kita tuh harus kritis dalam melihat sebuah masalah. Kreatif, kita juga harus memanage orang, ini tuh penting banget. Terus gimana sih cara mengkoordinasikan, itu juga penting. Daripada IQ, lebih banyak emotional intelligence, gimana sih caranya kita tuh lebih dekat dengan orang, berempati, caring, kayak gitu. Decision making, negosiasi ini penting banget. Teman-teman kalau ngelihat banyak banget yang kita lakuin itu kan kita nggak bisa ngelakuin sendiri. Banyak sekali yang harus kita negosiasikan dalam berkolaborasi misalnya gitu kan. Jadi itu, terus dan lain-lain. Jadi ini beberapa sedikit. Ada yang belum di-mute ya? Oke. Nah, oke. Bentar, balik.
Bentar ya. Nah, jadi gimana sih caranya gitu? Caranya mencari dan menciptakan peluang. Pertama, kalian harus kenalin kalian sendiri gitu kan. Minat bakat kalian apa? Pokoknya you have to find what you like gitu kan. Apa yang kalian suka dan apa yang kalian nggak suka untuk lebih mengerti lagi tentang diri kalian. Riset itu penting banget dan juga belajar gitu, terus belajar gitu, biar kita tuh lebih membuka wawasan kita gitu, karena banyak banget kan yang kita sebenarnya harus banyak yang kita nggak tahu gitu. Berjejaring ini penting banget di era yang seperti ini. Networking itu tuh penting banget gitu. Jadi dengan cara networking, saya percaya bahwa rezeki kita itu selalu bisa dilewat dari orang-orang lain gitu. Jadi misalnya kayak gini nih contohnya, Sonia sama dari Women for Indonesia reach out ke Kita Bisa Enterprise, nanti kali aja kita bisa punya satu project bareng ya kan, atau ini. Jadi dengan berjejaring tuh saya percaya peluang itu jadi lebih banyak bisa diciptakan. Terus gimana sih caranya pemuda memanfaatkan peluang itu dengan optimal gitu kan? Nah, aku pengen sharing ke kalian cara aku di tim dan ini sebenarnya salah satu workshop yang selalu aku kasih kepada wirausahawan yang mau jadi wirausaha atau yang sudah berwirausaha, yaitu Design Thinking Framework. Ada yang pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Ada kah sebelumnya mungkin teman-teman? Pernah Kak. Pernah. Mungkin ini ada anak-anak manajemen gitu, anak-anak manajemen apa? Oke. Nah, jadi design thinking tuh apa sih gitu kan? Design thinking itu adalah sebuah framework atau tata kepahaman satu model gitu, itu untuk gimana caranya kita menuangkan pikiran kita dalam menciptakan sebuah desain gitu. Biasanya ini dipakai bisa produk atau apa, atau pokoknya ini biasanya dipakai buat memecahkan sebuah masalah, terus juga dipakai buat orang-orang desain nih biasanya, kayak desain produk designer gitu. Nah, jadi ada tahap-tahapannya nih, ada 5 tahapannya, tapi mereka nggak secara linear. Ini maksudnya tahapannya kayak gini, tapi ini bukan linear banget, jadi ini bisa muter-muter juga gitu. Misalnya udah diideasi, terus nanti ternyata kurang cocok gitu kan, bisa balik lagi ke empathy gitu, bisa ke define atau gimana. Jadi ini ada 5. Empathize, pertama kita harus berempati. Define, ini problemnya apa gitu. Kita harus mendefinisikan problem kita apa. Problem atau definisi tujuan kita itu bisa macam-macam. Terus ideasi, apa sih yang kita mau ciptakan gitu. Nah, atau habis itu prototyping, atau kita bisa bikin model prototipe. Jadi ini bisa bentuk, kalau misalnya produk berarti fisik, atau misalnya bisa juga pilot project, itu juga masuk prototipe. Atau cuma gambar doang di kertas, itu tuh bagaimana kalian mau melihat misalnya organisasi kalian gitu, itu juga udah bisa masuk ke prototipe. Pokoknya kalau di prototipe itu bikin sesimpel mungkin, karena kalau udah sesimpel mungkin jadi gampang untuk dicoba gitu kan, makanya nanti habis itu dites. Nah, ketika itu kalau dites ternyata gagal, jadinya kita bisa langsung iterasikan gitu, mana nih yang lebih cocok, harus kemana dan lain-lain, seperti itu. Ini penting banget yang sebenarnya saya lakuin gak cuma di bisnis, tapi bisa ke dalam keseharian kalian juga gitu. Atau misalnya kalian punya tujuan juga nih, misalnya pengen kejar beasiswa gitu kan, kejar beasiswa. Nah, ini tuh juga bisa, ini tahapan-tahapan yang bisa diimplementasikan, diterapkan di berbagai kehidupan juga gitu, macam-macam. Nah, apa sih gitu tahapan-tahapannya gitu. Nah, pertama itu kita harus berempati gitu. Apa sih empati gitu kan? Upaya kalian gitu untuk memahami cara komunitas atau individu melakukan sesuatu gitu. Mengapa sih kebutuhan fisik, emosional mereka gimana, bagaimana mereka berpikir gitu tentang dunia, dan gimana cara mereka memaknai, karena tuh beda-beda gitu. Dari design thinking itu tuh kita fokus banget terhadap user atau terhadap orang gitu. Kita benar-benar memecahkan sebuah masalah itu fokus terhadap siapa nih pemanfaatnya. Makanya kita harus berempati. Contoh misalnya Women for Indonesia. Women for Indonesia itu kan tentang women, kan? Itu tuh udah empati banget nih terhadap
perempuan-perempuan di Indonesia. Apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi gitu. Nah, ini yang Women for Indonesia lakukan. Ya, Kitong Bisa Enterprise juga melakukannya semua. Apa sih ya mungkin gimana caranya observasi. Jadi tim Women for Indonesia ngamatin dulu apa sih sebenarnya yang disukain sama perempuan Indonesia. Nah, terlibat langsung gitu kan. Terlibat langsung juga bisa dalam sebuah komunitas. Terus habisnya bisa juga immerse, rasakan langsung. Pergi coba, bener gak sih ada masalah di desa itu, tapi nggak tahu nih, yaudah deh pergi deh tinggal di desa itu sebulan biar tahu masalahnya apa gitu. Di empati ini tuh kita bisa melihat masalah utamanya tuh apa sih gitu. Jangan sampai kita memecahkan cuma apa sih namanya cuma yang di atas aja gitu, bukan apa akar dari permasalahan. Bisa juga kita ngelihat dengan SWOT analysis gitu. Kalau teman-teman tahu ya, strengths, weakness, opportunity, threats gitu kan, analisis kita gitu. Itu juga bisa analisis terhadap apa sih kelebihan dia, kekurangan dia, apa namanya kesempatan yang di sekitar dia, ancaman di sekitar dia tuh apa gitu. Atau kalau misalnya mau lebih eksternal, secara luar lingkup overview yang besar, bisa pakai PESTEL. Politiknya apa, environment-nya apa, sosialnya apa, dan lain-lain kayak gitu. Terus terus habis selesai udah berempati nih, kita udah tahu nih karakteristiknya penerima manfaat kita tuh apa gitu. Kalau misalnya kalau misalnya Women for Indonesia, misalnya dia ada dari umur 20 sampai 25. Nah, itu tuh fokus banget di target grup tersebut, berempati terhadap target grup umur tersebut gitu misalnya. Terus kita harus definisi ini permasalahan gitu kan. Apa sih sebenarnya biar nanti bisa actionable gitu. Kita bisa langsung bikin planning biar bisa lebih actionable gitu. Atau bisa dipecahkan jadinya. Kalau misalnya kayak aku juga bikin ini sih untuk aku tes beasiswa. Jadi aku empati dulu nih, ngelihat siapa sih institusi pendidikannya kayak gimana sih gitu. Mereka nyarinya tuh orang-orang kayak gimana gitu. Kebetulan saya salah satu penerima beasiswa LPDP. Jadi kalau LPDP, ternyata orang-orang yang dicari sama LPDP itu orang yang sudah berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Terus orangnya lebih suka melihat kepemimpinan dan lain-lain. Itu tuh aku dulu tuh. Aku riset dulu semacam orang-orangnya siapa aja sih gitu, alumninya seperti apa. Jadi kelihatan. Nah, baru aku definisikan, oke, sekarang kan adalah melakukan aplikasi tersebut dalam jangka waktu ini segala macam gitu. Terus ideation. Nah, tadi kan udah nih ideation. Di ideation itu tadi misalnya ngeaplikasikan ngerjain aplikasi untuk beasiswa gitu kan. Nah, kalau pada saat ideation itu banyak banget yang bisa kalian lakukan, itu brainstorming, tulis semua ide-ide kalian untuk memecahkan masalah itu lewat ya udah tulis aja gitu, banyak-banyakan sama di kertas. Yang paling kalian harus tahu adalah ide yang buruk ya, nggak ada ide yang buruk gitu. Jadi kalian pada saat kalian tuh harus targetkan kuantitas gitu, lebih kuantitas. Pokoknya tulis aja semuanya gitu dalam waktu solusi setelah itu. Pokoknya dorong terus ide-ide aneh kalian out of the box. Nah, terus habis kalian bangun ide-ide kalian dari ide yang lain gitu. Teman bisa ngelakuin juga gitu. Ya bikin aplikasi beasiswa kan. Nah, prototipnya apa? Berarti aku harus bikin salah satu kan. Berarti aku harus essay-nya dulu nih 500 kata gitu kan apa. Nah, habis itu habis udah selesai lebih baik daripada kan karena udah tahu nih kapan harus dimasukin. Jangan dulu masukin gitu. Jangan paket ke Kak Koy, suaranya hilang Kak Koy. Halo.
Mati ya? Halo? Hilang nggak? Akoy, suara kakak hilang. Halo? Ya. Hilang ya? Ada yang mana nih? Udah sampai mana nih? Hah? Ini masih nge-lag nih. Bentar ya. Boleh nanti. Ini masih lag ya? Aku pindah ini ya. Aku coba pindah. Habis hujan soalnya di sini. Oh iya. Suaranya masih kedengeran nggak? Suara masih Kak, cuman screen-nya masih has started gitu. Bentar ya. Ini wajah kakak udah jelas, suara sudah jelas, cuman screen-nya yang belum ada ya. Aku lagi ini, bentar ya. Ini sampai mana ya? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya? Bentar ya. Belum Kak. Bentar. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum aku balikin lagi itunya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang pengen ditanya dulu? Ini ada Naila Kak yang sedang menekan tombol raise hand. Mungkin boleh Naila bertanya secara direct. Dinyalakan audionya Naila. Naila Tineke Kusmawardah. Silakan Naila. Dosa-dosa aktif ke ini dak gambar dak. Iya Kak, ada apa? Naila udah menekan tombol ini ya, tombol raise hand ya, mau bertanya ya, Naila? Oh, itu kepencet. Maaf. Oke. Baik, oke siap. Kak, mungkin kita bisa sesi foto dulu Kak sambil nunggu. Berhubung juga teman-teman belum ada yang bertanya nih sejauh ini. Mungkin boleh sesi foto dulu Kak? Boleh. Ini kayaknya lagi lagging deh emang internetnya, maaf ya. Ya, nggak apa-apa Kak, santai. Boleh tim operator, Siva, sudah ready belum? Boleh jawab dari audio? Udah Kak, ready. Siva, oke, ready ya. Dende juga ready dari tim operator. Boleh teman-teman menyalakan kameranya, karena kita akan sesi foto bersama. Apa udah nyala? Siva, kameranya udah pada nyala belum ya? Siva, halo. Halo Kak, ini ada beberapa yang masih belum ready. Boleh langsung disebut aja namanya. Biar denger Kak gitu. Intan, tolong Langsung disebut dinyalain. namanya. Kan kamu kelihatan semua ya. Kalau Iya. Udah? Oke, boleh. Silakan yuk. Siva, Gaba ya. Iya Kak. 1, 2, 3 gitu ya. Wait. Silakan Siva. Wait Kak, kayak Kak Dende bisa tolong dibantu ya. 1, Ini kamera lagi bermasalah. 2, 3. Udah. Ini aku ada 3 Udah slide. Siva, giginya udah pada kering
Siva? Iya, Kak. Oh iya, 3 slide ya, boleh. Iya, Kan satu-satu sekarang soalnya. bilang 1, 2, 3 gitu. Nah, 1, 2, 3 gitu ya, langsung cepat Ya, ya, aja ya. nggak apa-apa. Ini slide 2 nih. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga sih Pak. Oke, wait. Kak, yang slide 3 nih belum pada muncul muka-mukanya. Kak Intan, Kak Maifira, Kak Putri, Kak Andi. Bisa Ayo tolong guys, dinyalain. silakan tunjukkan pesan. Belum ada nih mukanya nih. Oke, Siva boleh silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Udah ya, aman ya. Dende aman ya. Aman Kak, aman. Oke, thank you Terima Siva. kasih. Gimana Kak? Gimana Kak? Iya. Gimana Kak Koi? Apa sudah bisa, sudah stabil untuk PowerPoint-nya? Ya, Google apa namanya? Kerjaan aku semua di Google jadi. Udah ya, sekarang udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Kalau belum boleh bisa kita alihkan ke agenda selanjutnya sih nggak apa-apa. Oke, tadi sampai kalau nggak salah sampai ideation ya. Buat Ya, temen-temen. benar. Nah, jadi gini. Oke, tadi ada yang ini ya, ada yang lagi suara lagu di luar, tapi nggak apa-apa ini. Jadi tadi udah, jadi teman-teman idenya apa nih gitu kan. Terus habis itu nanti dari ide tersebut biar kita lebih mudah lagi untuk mengimplementasikan secara skala besar, biasanya pakai prototipe dulu, model prototipe. Pokoknya kita bangun aja dulu gitu. Nah, ketika kita bangun tuh kita ada proses di mana kita juga berpikir dan kita juga jadinya belajar gitu. Nah, ketika kita belajar tuh kita jadinya kita maksudnya ngetes gitu, kita jadi sambil belajar gitu. Nah, habis itu nanti juga setelah itu kita bisa minta feedback banyak dari teman-teman gitu. Nanti ketika udah dites, terus habis itu ternyata kurang baik, ternyata di pengguna gitu, pengguna belum nerima dengan baik, maka apa nih? Oh ternyata apa idenya kah? Gitu, apa di prototipenya kah? Gitu misalnya ternyata orang tuh lebih suka warnanya pink gitu pas dites. Oh berarti ya udah kalian ubah lagi tuh prototipenya jadi warna pink atau gimana seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bisa rangkum lagi secara design thinking framework itu, pertama kita harus berempati terhadap sekitaran kita gitu. Kita nih sebagai pemuda harus membuka wawasan dan membuka mata, hati, hidung, kuping kita gitu untuk benar-benar merasakan apa sih sebenarnya masalah-masalah yang memang kita passionate ya teman-teman, yang kita memang sukai dan kita bisa lakukan pecahkan gitu based on kapasitas kita kayak gitu. Nah, dari berempati itu caranya banyak. Tadi saya juga udah sebutin, kita bisa interview juga gitu kan, kita interview orang. Nah, tapi pada saat empati itu yang saya pengen highlight gitu, yang pengen saya jelaskan bahwa teman-teman pada saat berempati jangan judgement. Jangan menjudge dulu gitu. Misalnya, kayaknya enggak kayak gitu deh masalahnya gitu. Padahal kan itu kan bukan kita yang ngerasain. Jadi kita harus benar-benar mendengar orang-orang masalah itu tuh sebenarnya apa dari kacamata orang-orang yang merasakan langsung gitu. Kita kan sebagai ini nggak bisa ngerasain semuanya gitu kan. Jadi di situ tuh sebenarnya tujuannya adalah kita tuh jadi lebih mengerti keadaan gitu kan, keadaan dan apa yang mereka alami gitu. Terus lagi define lagi, kita harus benar-benar mendefinisikan gitu. Masalahnya itu sebenarnya apa kayak gitu. Nah, di situ di mana kita akhirnya ketika kita bisa mendefinisikan, kita tuh lebih tahu tujuan kita tuh nanti jadinya gimana gitu kan. Di situ juga kalian tuh harus mendefinisikan apa sih sebenarnya yang paling pain atau paling sakit gitu, yang paling dirasain sama
masyarakat atau orang-orang yang sudah kalian sudah lakukan empati ya, itu tuh sebenarnya mereka tuh gimana sih gitu. Nah, ketika sudah tahu itu ternyata itu root problem, makanya kalian mendefinisikan. Ternyata misalnya banyaknya sampah di kota ini menimbulkan banyaknya banjir, mungkin kayak gitu. Jadi mendefinisikan sebuah masalah itu biasanya dalam satu kalimat negatif. Gitu. Terus habis itu nanti dari definisi baru kita mengideasikan apa sih ide-ide apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah yang sudah kita definisikan gitu. Nah, di sini pokoknya semua ide bagus, nggak ada yang nggak bagus. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk mencari ide-ide liar, dorong kreativitas kalian gitu. Karena pastinya ide yang nggak maksudnya banyak banget gitu yang bisa kalian tuangkan. Terus habis itu prototipe tadi dari ideasi mendingan kalian coba dulu dalam skala kecil gitu kan. Biasanya makanya orang-orang kalau membuat produk juga kan biasanya tester dulu gitu kan, coba-coba dulu. Atau kalau misalnya orang mau bikin project besar biasanya pilot project dulu, simulasi dulu. Lalu habis itu baru dites lagi ke orang yang memang punya masalah tersebut. Apakah itu menjawab permasalahan mereka. Kalau ketika itu menjawab berarti oke, kalian go for it. Tapi kalau misalnya belum, mungkin kalian harus kembali lagi ke definisikan masalahnya, atau kalian harus prototipe lagi yang mana yang harus solusi apa yang paling baik gitu. Kayak ini sih secara ininya. Jadi ini bukan linear, tapi ini bisa pindah-pindah gitu. Yang mana yang ini dari teks bisa ke define, bisa ke ide dan lain sebagainya. Jadi ini contoh aja prototipe orang-orang nih kalau bisa bikin aplikasi kadang-kadang daripada mock-up-nya bisa mock-up digital. Jadi teman-teman biasanya orang-orang tuh nggak langsung nulis coding, tapi dia mau lihat look-nya kayak gimana. Ini jadi salah satu aja yang mereka pengen liatin user experience dari orang yang pengguna tuh bakal seperti itu. Nah, jadi aku pengen lebih interaktif, jadi mungkin bisa diskusi lebih banyak dari yang materi yang aku kasih. Ini beberapa ada website buat teman-teman yang mau melanjutkan sekolah lagi. Aku kebetulan S2 aku baru lulus tahun lalu dan baru balik ke Indonesia 7 Januari kemarin. Jadi aku lulus dari Australian National University. Aku milenial juga kok. Aku kelahiran 1994. Jadi kita kayak sama-sama umur, nggak jauh-jauh beda. Jadi panggil nama juga oke. Nah, mungkin aku kasih sedikit lagi lesson learn dari apa yang sudah aku pengalaman aku. Bahwasannya kita itu harus percaya bahwa pemuda itu harapan bangsa gitu. Kita sudah mempunyai kapasitas dan kapabilitas kemampuan yang bisa kita kontribusikan terhadap negara gitu. Kebetulan saya memang sangat berhutang budi banget sama negara karena banyak sekali negara yang Indonesia sudah menyekolahkan saya. Jadi kalau misalnya bukan pemuda siapa lagi ya kan? Buat teman-teman juga aku pengen banget teman-teman selalu penasaran gitu, selalu dibangun gitu sisi penasarannya. Jangan jadi unproduktif ya teman-teman, jadinya nggak produktif. Jangan kepo-kepoin orang, terus habis itu ini, jangan kayak gitu. Boleh kepo, malah kan kita muda-muda biasa kepo, tapi keponya kepo produktif gitu kan. Cari sesuatu yang ini. Jadi saya kebetulan orang yang selalu cari kesempatan gitu, cari peluang. Jadi apa aja nih misalnya kayak ikut program-program gitu atau apa, itu saya langsung cari gitu. Nah, jadi saya orangnya penasaran buat belajar. Terus mulai aja dulu buat teman-teman yang muda-muda kayak kita, mulai aja dulu, udah nggak usah terlalu banyak dipikirin nanti hasilnya gimana ya atau gimana, udah mulai aja dulu. Nanti pasti banyak banget bala bantuan gitu kan yang bisa ke arah sana gitu, bisa membantu kita menggapai cita-cita kita. Nah, terus tingkatin kompetensi, bukan kompetisi. Kompetisi yang sehat bagus gitu, kadang-kadang kita juga emang harus punya kompetisi, tapi untuk pemuda-pemuda yang sekarang,
benar-benar kayaknya lebih banyak lagi kompetensinya yang kita harus kembangkan lagi potensi diri terutama kayak gitu. Jadi karena saya selalu percaya saya itu harus belajar, harus lebih baik dari saya di hari sebelumnya. Bukan saya itu harus lebih baik daripada orang lain gitu. Karena saya juga banyak banget kekurangannya dan saya percaya bahwa kompetisi itu ya sama diri aja gitu. Karena sama banyak banget lah gitu. Jadi yang bisa kita fokuskan lebih yang ke hal-hal produktif gitu. Jadi tingkatkan kompetensi kalian. Mungkin itu aja Sonia, aku lebih open buat diskusi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan aku bisa di reach out di Khoirun Mumpuni di Instagram aku atau bisa email atau apapun. Aku happy buat teman-teman kalau mau ngajak diskusi. Thank you, makasih. Oke, thank you Kak Koi. Untuk materinya luar biasa banget. Kak, ini teman-teman tadi banyak yang sampaikan bahwasannya materi kakak keren gitu, sangat practicable. Jadi kalau kita minta boleh nggak Kak? Boleh. Nanti aku share ya, tapi nanti mungkin yang pribadinya aku ambil, tapi untuk yang itunya boleh. Boleh kan nanti setelah di-filter, sharing ke aku aja, nanti baru kita distribusikan ke teman-teman ya Kak? Boleh. Oke. Kak, ini sudah masuk. Ada yang mau lihat? Iya, boleh, silakan Kak. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom komentar, aku bacain ya. Oke. Ada pertanyaan dari Vina nih Kak, katanya, aku mau nanya Kak Koi, bagaimana cara kakak memulai semuanya dari awal? Apakah ada kegagalan di balik semua yang sudah kakak lakukan? Oke, makasih Vina. Banyak. Tadi mungkin juga balik lagi ya ke ilusi gunung es tadi ya Sonia, bahwasanya kita tuh ngelihatnya orang-orang tuh biasanya manis-manisnya aja gitu kan. Oh udah di ini gitu. Banyak banget kok yang saya lakuin yang gagal juga gitu ya. Yang enggak yang belum terlihat di situ gitu. Kayak misalnya contoh kayak apply kesempatan-kesempatan yang kayak buat exchange program atau lain-lain juga nggak semuanya lulus, atau ketika misalnya karena gini, kegagalan itu kan banyak ya, secara ini bukan hanya dari sisi prestasi. Saya kadang-kadang saya sebagai memimpin sebuah organisasi, sebuah perusahaan sosial, itu saya kadang-kadang masih merasa sering gagal gitu. Tapi gagalnya bukan dalam hal ini, saya lebih serasa gagal ketika misalnya tim saya itu belum bisa mengembangkan dirinya. Itu menurut saya udah sebuah kegagalan gitu. Nah, tapi gagal itu lebih karena ekspektasi kita gitu. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar tahu ekspektasi kalian. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang tinggi-tinggi, di mana nanti kalian tidak bisa menggapainya, terus kalian jadinya sedih gitu. Jadinya ngerasa udah deh gagal gitu. Maksud saya adalah ya kegagalan itu balik lagi sih dari ekspektasi tadi, dan juga ketika kalian gagal itu ya boleh sedih, tapi jangan terlalu berangsur-angsur gitu. Karena ya udah, life must go on gitu. Kalau saya sendiri dari bikin perusahaan sosial yang saya bangun, itu banyak sekali kegagalan. Misal produk-produk yang akhirnya nggak keluar di pasar gitu, atau ini itu tuh juga banyak gitu. Oke, thank you Kak Koi. Berarti kegagalan itu adalah normal ya Kak Koi, justru harus dijadikan pembelajaran, lebih berhati-hati lagi melangkah ke depannya gitu ya. Ya, jadi pembelajaran. Aku mau tanya nih, seperti yang kita ketahui kan banyak banget sumber daya alam nih yang ada di Indonesia Timur. Nah, bagaimana sih kakak cara membaca potensi sumber daya alam yang paling potensial gitu, yang sekiranya ini sangat ideal, atau ini kita langsung baca, bakalan laku nih di pasaran. Cara melihatnya bagaimana sih gitu? Oh, oke. Dalam penciptaan suatu produk gitu.
Oke, aku biasanya riset produk ya, riset dulu. Sebenarnya riset pasar biasanya kan, kita validasi pasar dulu. Kita tadi prototipe dulu, terus kita tes pasar. Itu paling cepat. Mengiterasikan sebuah produk atau ini tuh paling mudah itu bikin dulu prototipenya, tes langsung ke pasar. Terus pasar suka nggak suka, baru nanti ini. Tapi makanya prototipe itu tuh biasanya skala kecil. Jadi kita jadinya juga nggak rugi banyak kayak gitu. Tapi sebelum itu kita melakukan riset. Kita udah tahu nih, biasanya kalau bisnis udah tahu nih, bisnisnya misalnya skincare. Oke, orang yang suka skincare, misalnya dari bisnis visinya, dia udah tahu customer mereka kayak gimana. Misalnya dari umur 25 sampai 30 tahun. Dan perempuan tuh macam-macam kan. Ada yang di rumah tangga misalnya, tapi dia misalnya fokusnya ke yang profesional gitu. Gimana sih, kita harus tahu tuh persona dari yang profesional kayak gimana. Nah, itu yang kita tes langsung ke konsumen gitu. Jadi memang kita itu dari awal kalau bikin produk harus tahu produknya itu buat siapa. Jadi kita tepat sasaran. Tepat sasaran produknya itu pas ke pasar gitu. Jadi pasarnya itu siapa, itu harus tahu. Kebiasaannya dia apa, age groupnya apa, suka nggak sukanya apa. Jadinya pas kayak, karena kadang-kadang warna itu menentukan gitu, bentuk yang kayak gimana menentukan kayak gitu-gitu. Karena misalnya packagingnya misalnya nggak cocok sama kalau ini biasanya kalau hair product gitu, kalau misalnya packagingnya model ini kayak gini gitu kan, itu kayak agak susah buat nuang. Nah itu kita juga harus pikirin yang mana yang paling disukain kayak gitu-gitu. Si riset sih yang paling ini sama tes langsung. Kemarin kalau boleh tahu Kak, marketnya dari si Kitong Bisa Enterprise ini siapa ya Kak? Karena kan produknya pastinya dari Indonesia Timur. Nah marketnya ini sendiri, target marketnya siapa nih Kak? Nah, Terus terus pas kan trial and error begitu ya. Nah ini berapa orang sih cakupan untuk trialnya gitu? Kalau misalnya dari Kitong Bisa Enterprise sendiri, kita kan ini agak teknis banget ya buat teman-teman. Aku kurang tahu kalau misalnya teman-teman takutnya nggak ini dengan paham. Saya kayak dengan bisnis misalnya secara usaha sosial itu kita punya user, punya customer, beda nih. Jadi kita itu kita memberikan manfaat terhadap UMKM pemuda itu yang kita bilang namanya user gitu. Tapi ada customer yang membeli produk user kita gitu. Nah, kita itu melakukan banyak B2B bisnis gitu. Jadi kita banyak menjual langsung ke bisnis, bukan eceran gitu. Bukan eceran ke customer langsung. Jadi bukan retail modelnya. Dulu kita tuh banyak melakukan bisnis yang langsung misalnya minta wholesale atau gede ya, dalam jumlah gede gitu. Jadi yang kita fokuskan adalah yang pergi ke bisnis gitu, ke bisnis tawarkan gitu. Bisnis yang kita ini adalah bisnis yang beroperasi di Papua dan Papua Barat, Indonesia Timur secara ini, dan juga bisnis yang ada di Jawa gitu. Jadi tergantung produk ya, kita banyak banget ini. Jadi misalnya kalau misalnya itu berarti kita ke hotel, kalau misalnya kita barang-barang anyaman, kalau misalnya kayak barang-barang yang bisa buat corporate gitu, biasanya kita corporate souvenir juga sih, jadi banyak-banyak ke corporate juga. Gitu. Banyak itu lebih banyak, biasanya tuh aku selalu bilang, ketika kamu udah dapat 10, kamu iterasi. Tapi 10 lah, tapi kamu harus cari next 10 customer kamu gitu. Jadi harus cari terus sih. Oke. Ini aku bacain Kak pertanyaan dari peserta kita. Dari Nur Seca Kak, nanya dong Kak, gimana caranya create market untuk produk baru, menciptakan permintaan dan penawarannya untuk short term dan long term. Produknya apa ya? Boleh tahu nggak ini produknya apa? Karena create market itu sulit gitu kan. Lagian juga sebenarnya buat apa juga itu harus tahu nih. Ini mungkin pertanyaannya perlu digali lagi ya. Karena sebenarnya market di Indonesia kan udah gede banget, 250 juta orang gitu kan. Jadi buat create market itu dalam produk niche mungkin maksudnya dia. Ya itu agak perlu panjang ya untuk ininya gitu. Karena ya kalau aku sih lebih ke aku percaya bahwa sebuah bisnis itu harus punya value.
edition gitu. Nggak hanya melulu untuk mementingkan kekayaan aja, tapi mereka itu harus punya manfaat bagi yang membelinya gitu. Jadi ketika udah manfaatnya itu udah bisa diterima sama customer, itu tuh lebih mudah karena sebenarnya yang paling pemasaran yang paling mudah itu kan dari word of mouth ya. Jadi dari mulut orang ke mulut orang, rekomendasi ini gitu kan. Jadi itu sih kita harus, kenapa sih orang tuh selalu pakai misalnya salah satu brand teknologi gitu, padahal misalnya ya itu aja, itu karena mereka udah menerima manfaatnya kan, udah masuk kayak gitu. Mungkin itu nanti kita bisa ngobrol lagi ya kali lebih banyak untuk. Oke. Ini Kak, pertanyaan, apa sih approaching yang Kakak gunakan atau yang Kitong bisa gunakan untuk masyarakat lokal atau memberdayakan masyarakat lokal agar mereka punya kemauan untuk bangkit? Karena seperti kita ketahui kan, kalau dari masyarakat Indonesia Timur kan dari segi pendidikan, akses pendidikan kan sulit gitu ya. Jadi kayak kita mungkin butuh approaching yang khusus yang tidak umum dari orang-orang perkotaan begitu. Menurut Kakak gimana? Jadi mungkin ini masuk ke pembangunan ya teman-teman, kalau misalnya doing project itu, bahwasanya sebenarnya semua orang masyarakat dimanapun dia berada itu udah punya satu kemampuan dan mereka itu semua udah berdaya gitu, berdaya dengan konteks mereka masing-masing. Mereka tuh sudah memiliki kemampuan gitu. Jadi kita itu nggak boleh menjadi seseorang yang ngerasa paling pahlawan gitu kan, paling udah deh ini pasti kurang, gue harus benerin lagi gitu biar jadi lebih ini. Jadi yang kita, dan ini juga salah satu yang kami mencoba untuk memperbaiki selalu gitu kan, karena ini sesuatu yang susah karena dinamis ya. Kita kan bekerja dengan masyarakat itu kan people ya, tadi salah satu skill yang paling ini people management, itu tuh nggak bisa gitu, harus benar-benar dari hati, harus habis itu banyak gitu ininya, karena ini buat manusia gitu kan. Jadi kita harus bukan mengobjektify atau membuat mereka menjadi sebuah objek yang harus dirubah gitu. Itu satu. Maksudnya tadi 1, 2 ya berarti. Jadi kita tuh harus lebih mengengage mereka, bahwa mereka itu mengaktifasi mereka bahwa mereka itu memang bisa merubah sendiri gitu ininya dia dengan target-target mereka gitu. Jadi kita jangan langsung dengan ini harus dirubah, itu harus begini, tapi lebih kayak ya tadi empathy dulu, mendengarkan apa sih sebenarnya keluh kesah mereka. Itu assess lagi, terus habis itu baru nanti akhirnya kita melihat jalan gimana caranya mengaktifasikan gitu masyarakat gitu, biar masyarakat itu bisa berubah secara berkelanjutan kayak gitu. Berarti butuh assessment juga ya Kak ya? Dan perlu live in juga ya Kak di sana untuk kita bisa tahu nih dinamika masyarakatnya gimana ya Kak ya? Untuk beberapa perlu sih, untuk beberapa kan kalau misalnya teman-teman mungkin KKN, kenapa sih KKN ada gitu kan, kadang-kadang mungkin kayak gitu, juga jadinya biar tahu kebiasaan mereka gitu. Tapi kalau boleh tahu harus semuanya loh, tapi untuk live in, maksudnya mungkin ada beberapa yang harus beda lagi caranya, bisa survei atau yang lain gitu. Tapi kalau menurut pengalaman Kakak pribadi, kalau masyarakat lokal yang terutama di Indonesia Timur, welcome nggak sih untuk hal-hal pembangunan seperti ini gitu? Mostly-nya gitu. Welcome atau bagaimana? Udah sekarang kan udah semakin banyak informasi juga ya, jadi udah semakin berkembang ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi ya aku lihat banyak sekali teman-teman di Indonesia Timur yang organisasinya luar biasa banget, dan maksudnya kalau menurut aku nggak bisa bilang lebih kurang daripada Jawa atau lebih kurang daripada di bagian Barat. Itu menurut aku nggak bisa, karena kan kita tuh semuanya punya waktu dan juga
pace ya, atau apa ya, kecepatan kita sendiri gitu. Jadi menurut aku perkembangannya pesat, tapi lebih baik ya itu tadi balik sih, nggak perlu membandingkan sebenarnya gitu, karena ya punya ininya sendiri gitu. Karakteristiknya masing-masing gitu ya, Kak. Dan perbedaan juga kan, karena kebutuhan apa gitu. Ini ada pertanyaan, Kak, dari Rabiatul. Kak izin bertanya, gimana caranya kita tahu bahwa kita berada di lingkungan yang nyaman untuk melakukan sebuah kegiatan sosial? Soalnya sesuai pengalaman, sangat sulit untuk nyaman dengan orang lainnya dalam kegiatan tersebut. Kamu suka nggak? Pertanyaannya jadi dia suka nggak, tapi maksudnya kadang-kadang gini, karena misalnya sekarang kan maksudnya juga Indonesia kan dibilang nomor 2 dermawan, paling dermawan di ini ya, di negara, di dunia gitu kan, kalau teman-teman bisa lihat datanya. Kita tuh salah satu dermawan, kita paling suka bantu orang gitu dalam hal finansial maupun tidak gitu. Kalau misalnya tadi dia bilang nggak nyaman ya, bagaimana cara mencari jadi kenyamanan ya? Atau gimana? Ini gimana caranya kita tahu bahwa kita berada di lingkungan yang nyaman untuk melakukan sebuah kegiatan sosial? Karena sesuai pengalamannya katanya dia sangat sulit untuk nyaman dalam suatu kegiatan gitu kan. Gimana kita tahu bahwasanya kita nyaman gitu? Ya, jadi gini, tapi dia mau nggak? Karena gini, beda sama dia itu emang suka, emang maksudnya kayak pengen nih, suka banget kerjaan sosial, tapi dia masih susah untuk gabung sama orang-orang. Mungkin wataknya atau dia lebih introvert gitu kan, atau gini, itu tuh beda dengan misalnya dia tuh terpaksa gitu. Itu soal pertanyaannya kan gitu kan. Jadi maksudnya aku nggak tahu dia gimana modelnya, tapi kalau misal buat teman-teman yang introvert gitu kan, yang masih ngerasa malu buat ini tapi pengen berkontribusi gitu. Nah, aku sih saran mungkin ini adalah sebenarnya nggak perlu minder atau nggak ngerasa nyaman, malah kalian ya coba untuk bersinergikan dengan teman-teman gitu. Ajak aja lebih banyak ngobrol sama teman-teman komunitas tersebut, masyarakat tersebut, nanti lama-lama jadinya nyaman. Karena saya percaya bahwa saya sendiri itu saya tuh bisa dibilang ambivert kali ya, extrovert by situation sebenarnya. Emang suka ketemu orang, tapi aku nggak terlalu pede untuk ngomong di depan orang banyak banget gitu. Jadinya aku lebih suka yang di depannya kecil kayak gitu. Nah, itu perlu banyak penyesuaian memang. Kadang-kadang memang aku harus sekarang ini memaksakan diri aku gitu. Jadi maksudnya ketika kalian keluar dari comfort zone kalian atau zona nyaman kalian, itulah ketika keajaiban itu terjadi gitu. Nah, kalau saya itu ya udah, saya memaksakan diri saya untuk ketemu orang banyak yang besar, karena itu kan emang secara ini memang harus dilakukan gitu kalau dari job saya ya, pekerjaan saya, skop pekerjaan saya. Jadi udah, nanti ketika udah terpaksa terus jadi biasa, insya Allah mudah-mudahan jadi luar biasa kayak gitu. Ya benar. Ini Kak ada pertanyaan lagi. Kalau pengelolaan finansial nih Kak, kan ini kan berbasis socialpreneur gitu ya. Pengelolaan finansialnya apakah masyarakat ikut andil di dalamnya begitu Kak? Selama kita bisa enterprise ini berjalan. Jadi gini teman-teman, untuk usaha sosial itu, jadi kita bisa lihat spektrum ya teman-teman. Ketika ini usaha yang tradisional bisnis itu kan emang profit maximization, atau mereka itu memaksimalkan keuntungannya total benar-benar gitu. Nah, terus di sini yayasan, dia itu nirlaba atau non profit. Nah, social enterprise itu memang suatu paling dua tahun belakangan ini kali ya di Indonesia
dia itu berada di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah di mana dia itu masih mencari keuntungan, tapi dia itu banyak melakukan kegiatan yang juga baik pada lingkungan maupun masyarakat gitu, sosial atau lingkungan. Nah, ketika ini social enterprise nggak bisa gerak secara ini kalau bisnisnya belum sustain gitu kan, maksudnya belum ada dapat pendapatan kayak gitu-gitu. Nah, ini masih struggling nih pasti. Nah, kita emang harus juga rasional. Kalau kita mau bisnis, mau berdampak pada masyarakat yang kita memang user kita, ya kita harus sustain secara finansial kayak gitu. Pertanyaannya adalah, ada keterlibatan enggak ada dalam pengelolaan finansial gitu. Gimana? Ada keterlibatan masyarakat nggak dalam pengelolaan finansial seperti profit begitu? Jadi gini teman-teman, maksudnya pas pada saat ini apa aja skema-skema yang kita bisa enterprise misalnya lakukan. Jadi misalnya kita beli ada beberapa untuk sekarang stimulus sekarang itu kita beli putus dari produk-produk itu terus kita jualkan kembali. Nah itu juga ini gitu. Ada juga beberapa yang memang sudah agak sedikit advance kita profit sharing. Ada macam-macam skemanya gitu. Jadi tapi maksudnya kita berdiri sendiri secara ini, jadi tidak juga jadinya kita memang langsung ngasih pasar juga, tapi user-user kita juga punya pasar yang sudah mereka punya sendiri yang dikembangkan seperti itu. Untuk permodalan mungkin ya teman-teman pada ini untuk sekarang tuh kita memberikan akses permodalan, kita bekerja sama beberapa institusi untuk memberikan microfinance. Oke. Selanjutnya nih Kak ada pertanyaan juga dari Puspita. Apa sih motivasi Kak Koi yang membuat Kakak pantang menyerah? Terus ini relate dengan pertanyaan Gina ya. Tantangan apa sih yang paling sulit Kak selama terjun ke masyarakat? Terus pernah nggak berada dalam titik terendah? Tantangan paling sulit untuk sekarang yang saya lagi lakukan itu logistik ya. Logistik itu tuh sangat mahal kan kalau di Papua Barat. Jadi pengiriman barang kayak gitu-gitu tuh menjadi salah satu masalah tantangan terberat kami sekarang ini. Apalagi kita ingin sekali UMKM dan pemuda-pemuda wirausaha kita itu berkembang karena pasarnya itu sulit untuk menerbangkan barang-barang dari Papua itu sangat mahal gitu. Contoh kontainer-kontainer yang masuk ke Jayapura gitu itu bisa seminggu sekali gitu kan kontainer masuk ke Jayapura. Tapi kontainer keluar dari Jayapura itu bisa sebulan sekali aja cuma satu. Karena itu barangnya nggak ada yang bisa banyak banget buat menuhin satu kontainer gitu untuk di Jawa gitu. Jadi emang itu salah satu tantangan terberat dalam kita lakukan gitu mengembangkan. Tantangan lainnya mungkin lebih ke teknikal masalah ini ya fasilitas kayak kadang-kadang kita masih kurang ini di beberapa tempat daerah-daerah yang kita ingin masih belum ada jaringan atau lain sebagainya gitu yang membuat kita jadinya susah apalagi COVID seperti ini ketika semuanya jadi ada ini ya sih semua orang kan lebih ternyata bisa loh ngelakuin kayak gini gitu kan bareng-bareng offline sebenarnya jaringannya jauh lebih ini tapi buat beberapa orang apalagi di daerah agak lebih sulit untuk memasarkan barangnya karena mereka tidak punya belum punya pengetahuan gitu dan lain-lain. Nah itu yang membuat kita jadinya agak kesulitan untuk masa COVID ini terutama. Jadi itu sih mungkin yang dua yang paling utama yang kita lagi hadapin selama ini. Terus apa sih yang nggak membuat aku pantang menyerah dan pernah nggak sih di titik terendah? Pernah pasti pernah setiap orang
punya di titik terendah. Titik terendahnya macam-macam bagi setiap orang ya pastinya. Kalau saya waktu itu jadi tahun 2016 akhir itu ke 2017 itu papa almarhum ayah saya meninggal gitu. Itu yang sebenarnya merubah saya sebenarnya. Di mana akhirnya tuh saya melihat kehidupan tuh berbeda. Karena dulu itu saya itu tuh orang yang A-type banget gitu. Tipe A. Jadi pokoknya kalau udah punya satu kemauan harus itu dan nggak ada opsi lain, cuma jalannya itu gitu. Tapi ketika papa udah nggak ada, itu tuh jadi merubah saya menjadi individu yang lebih ini lagi sih mawas diri dan lebih merefleksikan semua itu kepada diri saya sendiri gitu. Jadi nggak terlalu hard on myself gitu. Jadinya karena kayak ya mungkin Sonia juga beberapa teman di sini yang Women for Indonesia ini yang tergabung dalam sini kayaknya mungkin ambisius enggak bukan jelek ya teman-teman yang perempuan laki-laki juga loh nggak masalah. Ambisius tuh bagus kalau ketika kita membuatnya menjadi satu positif ini, jangan sampai kita jadi jangan draining atau jadinya bikin jadi secara mental mental health kita tuh jadi terganggu atau gimana karena kita terlalu itu jangan sampai kayak gitu. Cuma itu menjadi salah satu titik terendah saya ketika ternyata tuh kehidupan tuh nggak cuma tentang diri saya kok gitu. Itu juga salah satunya sih. Makanya kenapa 2017 itu saya ngerasa hampa banget nih kerja corporate gitu kan, udah korporasi gini tapi kok startup terus kok kayaknya nggak ini gitu. Terus akhirnya jadinya 2017 saya lebih banyak melakukan kontribusi kepada masyarakat. Oke Kak, ini ada pertanyaan Kak. Hal pertama, apa yang dilakukan ketika kita ingin membuat proyek sosial di Indonesia Timur, dan siapa aja sih aktor-aktor yang utama yang akan bersinggungan dengan proyek sosial kita ini ketika kita ingin melakukan pemberdayaan di Indonesia Timur Kak? Kalau aku sih, kalau buat kalian, teman-teman yang belum pernah punya, misalnya kayak ini di Indonesia Timur, sekarang kan kita ada Sustainable Development Goals ya teman-teman, SDG, di mana goals pembangunan berkelanjutan. Buat teman-teman mungkin yang belum pernah dengar, bisa dicek SDGs. Nah, nomor 15-nya itu partnerships for the goals. Jadi kita harus berpartner untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, menurut saya kita itu nggak harus selalu menjadi aktor. Kita bisa berkontribusi itu dalam banyak banget cara gitu. Nggak harus selalu yang menjadi yang pertama, maksudnya langsung berinikan dengan masyarakat, bisa jadi macam-macam gitu. Apalagi teman-teman mungkin nggak semuanya di Indonesia Timur gitu berada. Kita berkolaborasi dengan beberapa teman-teman gitu, juga itu bisa menjadi salah satu cara untuk masuk ke berkontribusi ke arah Indonesia Timur, bikin social projects bareng-bareng teman-teman yang memang sudah pernah melakukan project gitu. Itu bakal lebih efektif dan lebih efisien secara cost, secara tenaga. Terus juga mereka pastinya punya koneksi yang bisa malah memperkaya koneksi teman-teman gitu. Itu sih paling kalau dari aku lebih banyak kolaborasi sih teman-teman, karena itu lebih ke kolaborasi ya Kak ya. Terlalu complicated, kita nggak bisa semuanya kita yang kerjain sendiri, jadi lebih baik berkolaborasi. Kalau dari ini Kak, pemerintahan setempat seperti ketua adat atau mama-mama, bapak-bapak yang lebih disegani di sana, apakah itu menjadi faktor utama juga untuk kesuksesan proyek sosial yang ada di suatu daerah? Pasti ya, teman-teman kan kita kalau secara Indonesia ya, kita nggak cuma hanya ini dong. Kita kan menjunjung tinggi budaya, adat istiadat. Nah itu tuh emang di setiap daerah itu berbeda gitu, di NTT berbeda, di ini. Pastinya kan kita harus kalau misalnya punya acara, punya apa, harus keluar dulu. Sesimpel kalau misalnya kita pindah rumah deh, gitu kan, pindah rumah, ya seenggaknya kita kan say hi kan ke RT, gitu kan. Nah, apalagi mau bikin proyek sosial di mana kita itu bukan tempat di situ yang harus minta izin, kesepakatan gitu. Balik lagi sih, karena kan kita pengennya kan membuat mereka proyeknya berkelanjutan gitu. Nah, berkelanjutan itu kan ketika
penerima manfaat itu menjadi yang ngelanjutin gitu kan, yang ngelanjutin program tersebut gitu. Itu paling. Jadi pastinya banyak itu harus aktor-aktor harus di stakeholder mapping dulu kali ya teman-teman buat sebelum. Oh iya benar-benar stakeholder mapping. Ya benar. Pertanyaan selanjutnya dari Nita, dengan adanya situasi pandemik seperti ini, bagaimana tetap melakukan pemberdayaan ke masyarakat, Kak? Kita melakukannya banyak dengan telepon. Pertama, waktu pas itu memberikan kepahaman kepada mereka bahwa kita nggak bisa melakukan yang banyak offline gitu kan. Terus habis itu juga kita kan mengikuti dari perintah dari pemerintah daerah setempat gitu kan. Jadi mereka waktu itu kan di Jayapura kebetulan lockdown lebih awal. Di Sentani itu juga waktu itu Kak Vicky lebih awal lagi ya Kak. Waktu itu tuh kita ada jam operasional. Kalau di Sentani itu cuma boleh sampai jam 2 di pertama di kabupaten tuh lebih awal daripada ya aku kan di kota. Nah itu kita ngikutin gitu. Jadinya kita melakukan cara-cara lain gitu, seperti Instagram Live. Pokoknya yang penting teman-teman yang sudah itu diberikan ini sih understanding gitu, diberikan mereka harus mengerti gitu kan keadaannya. Kita juga harus lebih komunikatif aja sih tentang apa yang terjadi gitu. Terus juga melakukan webinar, terus juga kita melakukan habis udah agak nggak lockdown lagi, kita melakukan home visit ya ke beberapa mitra kita. Jadi kita melakukan mentoring one-on-one, jadinya lebih banyak daripada melakukannya secara masif gitu. Oke, Kak. Ini Kak, tadi kan kita ada sempat bahas aktor-aktor itu diperlukan ya dalam program sosial yang akan kita lakukan di daerah. Nah, faktor bahasa atau dialek gitu, apakah ini juga penting gitu untuk kita berkomunikasi lebih into ke masyarakat, itu besar banget ya sih faktor bahasa atau dialek, Kak? Menurut aku iya ada pastinya. Jadi kan mereka ngerasa lebih dekat gitu kan. Tapi lebih penting lagi adalah kita menjadi diri kita sendiri. Gitu. Itu tuh penting banget dimanapun kalian melakukan itu. Maksudnya jangan menjadi seseorang yang bukan kita gitu. Nah, karena gini, kalau ketika kita melakukan hubungan secara manusia ke manusia, ketika kita udah bukan jadi diri kita itu kadang-kadang jadinya penyampaiannya udah nggak baik, atau penerimaannya jadinya kurang diterima kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi diri kita sendiri kan ya udah gitu, jadinya lebih enak. Terus habis itu juga jadinya lebih bisa yang digali seperti itu. Nggak cuma hanya bahasa sebenarnya, kalau menurut saya bahasa ya juga gitu, tapi banyak hal lainnya sih sebenarnya ya. Mungkin teman-teman juga skill ya tadi negosiasi misalnya salah satu skill yang paling penting pada saat melakukan proyek kayak kolaborasi. Terus nih Kak, ada nggak sih karakteristik khusus atau skill atau keunikan yang memang dimiliki di masyarakat Indonesia Timur untuk kita bisa sukses nih melakukan proyek sosial? Kita perlu apa gitu, hal khusus gitu ya, mungkin beda dari daerah-daerah lain gitu? Nggak ada ya, atau sama aja gitu semua daerah? Karena sama aja. Setiap daerah itu punya keunikan masing-masing. Keunikan masing-masing, mereka punya karakteristik masing-masing. Menurut saya tidak ada terlalu membeda-bedakan maksudnya gimana. Cuma memang kan kita karena itu karakteristiknya berbeda, jadi kita juga pendekatannya berbeda seperti itu. Itu sih paling gitu. Kalau di di sini sih kebanyakan memang masih kekeluargaan. Jadi sama sih di Indonesia Timur secara general ya, itu tuh memang banyak lebih kekeluargaan kayak gitu. Gitu. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh silakan tulis di kolom komentar atau tekan tombol right hand untuk langsung bertanya kepada Kak Koy ya. Pertanyaan dari aku nih Kak, nilai-nilai apa aja sih yang harus kita transfer kepada masyarakat dengan kapasitas kita sebagai sociopreneur agar mitra binaan kita ini tetap terus setia dengan kita, dan bagaimana cara nge-build-nya gitu?
Wah, susah banget ya. Aku juga masih banyak belajar. Maksudnya nggak ada gini, teman-teman semua, nggak ada semua orang punya resepnya masing-masing. Semua orang berbeda-beda. Jadi juga kita bisa enterprise juga masih banyak berkembang dan sambil mencoba terus resepnya gitu. Eh, Kebetulan value-value kita itu ada yang kita memang selalu mencoba untuk tidak hanya tersirat atau tersurat aja gitu, tapi memang benar-benar kita maknai dari perilaku kita dan segala macam. Itu tuh harus terpancar dari apa yang ini gitu. Nggak cuma appearance atau cuma di luarnya doang, tapi di dalamnya juga. Jadi kayak misalnya kita ada satu value secara ini namanya respect gitu. R-nya tuh responsible gitu, jadi kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau dengan kita memberikan contoh terhadap teman-teman yang lain tuh mereka jadinya kan mengikuti. Kitanya sendiri sih harus menjadi contoh gitu aja sih paling kalau misalnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelakuin social project, contoh banget, misalnya tentang sampah gitu kan, misalnya. Ya berarti kita harus benar-benar mencontohkan kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu paling ini aja. Jadi jangan sampai kita itu tidak memaknai apa yang kita ucapkan gitu dan tidak melakukannya gitu. Mungkin Ini ada pertanyaan baru masuk nih dari Vicky. Role model Kak Koi berbisnis, Kak, terinspirasi dari siapa, Kak? Dan dari mana, Kak, katanya? Role model berbisnis banyak ya teman-teman, banyak banget. Salah satu orang yang aku suka lihat dalam bisnis itu, mungkin teman-teman juga ini ya, kayak founder Gojek, salah satu yang menurut aku jadi panutan banyak orang di Indonesia. Terus juga aku suka banget Elon Musk. Mungkin teman-teman tahu tentang Tesla, itu aku juga ngikutin dia. Tapi lebih dari apa nih ya, kalau misalnya dari Tesla, keberaniannya dia dalam melakukan inovasi seperti itu. Terus juga kalau saya sendiri, kebetulan saya Muslim gitu kan, dan saya tahu di beberapa di agama masing-masing itu kan juga mereka entrepreneurial banget ya teman-teman gitu. Nabi kita, Nabi Muhammad, terus habis itu juga Al-Masih kan dulu pengembala ya, kalau nggak salah ya Sonia ya. Jadi maksudnya dia orang-orang yang memang di agama kita itu juga banyak bisnis juga yang saya terinspirasi dari mereka. Gitu. Oke, Kak, ini pertanyaan dari aku lagi. Ada nggak sih pengalaman yang paling membekas nih selama Kakak menjalankan program sosial di Indonesia Timur gitu? Terus pernah nggak sih dari Kitong Bisa sendiri buat program pelatihan untuk masyarakat gitu? Untuk menghasilkan satu produk gitu? Oh iya, pernah. Kan emang kita kan ngelakuinnya bisnis bootcamp ya. Itu juga pernah kalau misalnya dari jadi bikin produk itu udah. Terus tadi pertanyaannya itu yang pertama pengalaman yang paling bekas selama menjalankan program. Hampir kayak semua pengalaman selama menjalankan Kitong Bisa Enterprise dan beberapa project lainnya punya banyak banget cerita dan memang mempunyai tempat di hati aku dan memori aku ya. Yang jelas tuh aku paling sangat bersyukur ketika teman-teman yang kita bantu tuh terbantu gitu, dan ketika dia cuma bilang terima kasih dan senyum aja udah sangat membuat kami itu jadi bersyukur banget gitu, ternyata kita melakukan sesuatu yang berarti bagi mereka gitu. Ada nggak sih Kak latihan itu pakai metode khusus gitu untuk masyarakat lokal gitu? Beda-beda tergantung dari, kan kita punya macam-macam ya. Kalau misalnya yang pemuda-pemuda, kita ada design thinking, ada apa, cuma cara kita memberikannya itu beda-beda ya. Tergantung kayak, kalau ini boleh kasih tahu nggak Kak? Maksudnya contoh teknikalnya gitu?
waktu ngajarin Aktivitas pelatihan? 70% aktivitas, 30% teori gitu. Jadi misalnya itu berarti kita ngajak mereka lebih banyak diskusi gitu. Terus habis itu pakai kanvas-kanvas gitu, pakai kertas-kertas yang A1 gede gitu, terus habis itu mereka bisa 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 nulis di situ, bisa post-it. Banyak ngelakuin ini sih, ngelakuin aktivitas gitu. Oke. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang nanya gimana, pernah nggak ngerasa bosan menjalankan kegiatan bisnis? Pernah. Pastinya pernah lah. Kalau bosan kan kita juga kadang-kadang, apalagi waktu pas COVID awal-awal ya, nggak ngapa-ngapain. Biasanya ketemu orang, terus keluar, terus habis itu nggak bisa kemana-mana, terus jadinya bingung gitu kan. Gimana? Ya pastinya pernah bosan. Nah, ketika sebenarnya aku mencoba untuk setiap punya feeling kayak bosan, terus habis itu apa, itu tuh benar-benar ini sih apa namanya dirasakan banget, oke bosen gitu kan, terus habis itu ketika ini ya udah jangan lama-lama, terus kita coba hal-hal baru gitu biasanya. Atau enggak, aku tuh biasanya kalau misalnya udah mulai bosen, apa sih yang paling aku suka, jadi do more of what you love gitu biasanya. Pokoknya do more, ya pokoknya lakuin sesuatu yang kalian suka lebih banyak gitu kan, jadi biar kalian nggak bosen. Jadi kalau misalnya udah bosen, biasanya aku tipe orang yang, jadi gini teman-teman, jangan sampai kalian burn out gitu. Jangan sampai kalian ngelakuin aktivitas-aktivitas yang banyak, terus kalian tuh jadinya capek gitu kan. Terus jadinya kalau udah burn out, itu tuh udah lama tuh. Kita jadinya membangun membangun semangat lagi untuk melakukan sesuatu tuh lama. Mungkin teman-teman juga ada ya yang kayak habis skripsi, capek banget udah 6 bulan gitu kan, udah kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, nggak mau ngapain, gue maunya liburan sebulan, 2 bulan. Itu kadang-kadang susah tuh jadinya. Nah, sebisa mungkin saya sendiri juga masih banyak ini memaintain atau menjaga mood kita gitu. Nah, itu tuh harus ini sebisa mungkin saya selalu mereward ngasih award ke saya sendiri. Jadi biasanya saya modelnya setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan apa gitu kan. Terus habis itu kan nanti di akhir itu saya harus nge-reward saya sendiri. Contoh kecil aja. Jadi saya tuh punya reward saya setiap hari Minggu itu untuk nonton Korea, karena aku suka banget kebetulan Korea. Beberapa doang sih, nggak semuanya. Jadi saya memang, oh ya udah, pokoknya kalau udah selesai kerjain, gini, hari Minggu tuh emang harus nonton gitu. Atau misalnya pergi ketemu kemana gitu. Itu harus ada sih reward itu. Jangan sampai kalian tuh nggak mengapresiasi diri kalian gitu. Biar nggak bosen. Itu lebih ke menghargai diri sendiri ya Kak ya. Dan me time kali ya. Supaya nggak terlalu jenuh dengan setiap kegiatan yang sudah ada. Oke, aku rasa udah semua sih Kak pertanyaan kita bacain. Mungkin Kakak ada closing statement mau disampaikan ke teman-teman? Nah, ini mungkin ada satu nih yang beasiswa LPDP, boleh share dikit nggak? Atau masih ada waktu nggak? Oh, boleh. Ini kayak boleh ada sih, boleh. Emma Chaniawati, Politeknik Sahid Jakarta. Boleh Kak bagi tips atau pengalaman Kakak before dan after mendapatkan scholarship tersebut agar kita bisa mendapatkan oke. Jadi teman-teman, mungkin aku share salah satu beasiswa yang aku dapetin kali ya. Aku waktu itu di 2017 itu ikut MIT, Global Entrepreneurship Bootcamp. Namanya itu MIT, Massachusetts Institute of Technology. MIT itu kalau nggak salah nomor 1 di dunia, tergantung dari gimana kalian ngelihat rankingnya. Gitu. MIT itu kayak ITB lah gitu, tapi MIT itu banyak banget digandrungi sama beberapa pokoknya orang-orang yang teknik gitu. Nah, kebetulan aku dapat kesempatan di situ. Nah, itu tuh benar-benar ngebuka banget aku wawasan tentang bisnis. Jadi selama 1 minggu saya ditempa secara intensif dengan dari 33 negara, 90-an, hampir 100 partisipan. Itu kita sama-sama didudukin dalam bootcamp 1 minggu full untuk gimana cara kita bisa mecahin bikin bisnis gitu. Nah, itu tuh benar-benar membuat saya, ngebuka saya. Ini salah satu sebenarnya yang menginspirasi saya bikin Kitong Bisa Bisnis Bootcamp di tahun 2017 setelah saya pulang.
oh ini bener-bener saya tuh dapat jejaring yang luas banget, bikin saya tuh jadinya ikut program-program seperti itu tuh memperkaya wawasan, tidak hanya memperkaya wawasan, tapi tuh kita tuh menjadi lebih rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati, di mana masih banyak yang harus kita pelajari tentang banyak hal gitu. Jadi kita lebih humble jadinya, lebih grounded, jadi lebih rendah hati, dan ternyata tuh kita bukan apa-apa kayak gitu. Itu sih yang sebenarnya dari setiap beasiswa atau pengalaman program-program yang saya dapetin itu tuh saya tuh keluar tuh jadinya seseorang yang jadi lebih rendah hati. Saya mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih rendah hati karena mungkin ada pepatah juga ya di Indonesia, semakin padi Sonia ya, semakin merunduk gitu kan, yang padi tentang padi Iya, kan. semakin berisi semakin berunduk, Kak. Benar. Nah, itu yang saya pelajarin banget dari setiap program-program atau beasiswa yang saya dapetin gitu. Jadi benar-benar saya itu setiap pengalaman mencoba untuk, walaupun saya misalnya udah pernah belajar nih, misalnya gitu, saya selalu mencoba selalu ikut webinar gitu. Saya banyak webinar-webinar yang memang saya tuh di awal selalu bilang pada diri saya, ayo di sini tempat waktunya saya belajar, karena saya harus mengkosongkan gelas saya. Jadi saya tuh selalu mindsetnya adalah, ayo kosongin gelas biar banyak bisa nampung air lebih banyak gitu. Jadi saya selalu ngosongin gelas saya gitu kan, maksudnya adalah saya mencoba untuk jadi, oh yaudah, orang yang nggak tahu apa-apa, terus habis itu nanti masuk ke webinar tuh jadinya malah saya bisa melihat dari perspektif lain kayak gitu. Padahal misalnya topiknya sama. Gitu sih paling kalau misalnya dari pengalaman ini, dan buat teman-teman bisa cek banyak website-website sekarang kan informasi juga semakin ini, jadi bisa namanya YouthOp, YOUTH langsung opp.com kalau nggak salah, Youth Opportunities, pokoknya diklik aja di Google Youth Opportunities, di situ banyak banget, lengkap banget buat program-program domestik ataupun internasional, berbayar maupun berbayar setengah ataupun dibayarin full gitu. Jadi bisa dicek di situ juga. Gitu. Oke, thank you Kak Koi. Kebetulan waktu kita juga udah habis ya. Boleh Kak Koi kasih closing? Buat teman-teman pemuda-pemuda ini, kita sama-sama harus mengoptimalkan waktu kita yang sudah diberikan gitu kan, dari Tuhan gitu kan. Jadi semoga kita sama kita itu bisa bermanfaat gitu. Itu aja sih paling. Jadi pemuda harus menjadi part of the solution gitu. Jadi buat teman-teman, kita jangan hanya mengkritisasi sebuah masalah yang sudah ada terjadi di masyarakat kita, tapi kita coba bangun solusi apa nih yang kita bisa lakukan gitu. Jadi kita harus lebih jadi take bagian gitu, be part of the solution gitu aja sih paling. Thank you buat sharing-sharingnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kami tim Women for Indonesia dan seluruh peserta mengucapkan terima kasih ya Kak. Gimana Kak? Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Kak sekali lagi Kak Koi. Benar-benar kita bisa collab ya Kak, next time, next project. Kayaknya seru nih. Oke, kalau nulis juga boleh atau mau juga boleh ya Kak? Siap, boleh WA. Mungkin. Kak, nanti juga bisa, biasanya aku aktif di WA atau email sih, jadi teman-teman, di Instagram juga, jadi bisa langsung, itu aja di @koirunmumpuni. Boleh kasih tahu Kak, Instagram Kakak, apa namanya Kak? Ini nama aku Instagram yang ada di nama depan aku Koirun, KHOIRUN, nyambung sama nama belakang aku Mumpuni, MUMPUN. Iya. Koirun _mumpuni ya guys, jangan lupa di follow untuk nyambung. Oh iya, nyambung ya, nggak pakai ya?
Oke, thank you sekali lagi Kak Koirum. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Semoga kita bisa terus keep contact ya. Amin. Siap. Kak. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Sip, selamat malam. Bermalam minggu, Kak. Malam minggu ya, oke. Oke ya. I know, right? Terima kasih semuanya. Bye, thank you Kak. Selamat malam. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah tetap stay sampai akhir. Dan for your information, kita akan ada link absensi ya untuk peserta yang benar-benar hadir supaya teman-teman bisa terdata untuk mendapatkan sertifikat. Nah, link sertifikat ini atau link absensi ini akan di-share melalui kolom komentar Zoom di akhir acara. Nah, setelah kita mendengarkan materi dan sudah sharing lewat bertanya dengan speaker kita mau dengar dulu kata sambutan dari ketua panitia kita untuk event youth, Fantastic Youth webinar pada malam hari ini kepada Dende. Silakan Dende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam para peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkahan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Khairunisa Sri Mumpuni, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan berbagi pengalaman pada malam hari ini. Selanjutnya pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia dari Women for Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang telah membantu mempromosikan acara webinar pada malam hari ini. Dan tidak kalah pentingnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta webinar pada malam hari ini yang telah ikut berkontribusi dalam acara webinar malam ini. Yang tentunya tanpa kehadiran dari rekan-rekan sekalian, acara webinar pada malam hari ini tidak akan terlaksana. Seperti yang telah dijelaskan, semoga dari hasil diskusi kita pada webinar malam hari ini dapat membuat kita selaku pemuda-pemudi untuk berkontribusi dalam membangun dan memajukan daerah kita masing-masing. Sebelum mengakhiri kata sambutan ini, izinkan saya selaku ketua panitia pada malam hari ini mewakili teman-teman dari untuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, sikap maupun tindakan kami dari kepanitiaan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Untuk itu, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dende, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada penutupan dan pengumuman link absensi, aku mau ajak lagi nih tanya jawab karena aku penasaran apa yang ada di pikiran teman-teman tentang Indonesia Timur. Oke, silakan menentukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk kita ada lagi teman-teman boleh jawab di kolom komentar dengan format nomor pertanyaan underscore jawabannya. Contoh, nomor pertanyaan 5 dan jawabannya A. Jadi 5 underscore A atau 5 strip A gitu ya. Oke, silakan F5. Nah, teman-teman, pertanyaan yang kelima. Apa yang paling di kalangan anak muda? Perhatikan ya format jawabannya. Nomor pertanyaan beserta jawabannya. A. Fashion. B. Makan naik. C. Aksesoris. Oke, boleh teman-teman berpartisipasi menjawab pertanyaan ini. Jangan lupa nomor pertanyaan strip jawaban. Nomor pertanyaan strip jawaban ya. Jangan sampai lupa nomor pertanyaan strip jawaban.
Oke, time is up. Waktunya sudah habis. Kita beralih ke pertanyaan nomor 6. Next. Harga produk yang ideal di pasaran untuk anak muda adalah, jangan lupa ya, format jawaban nomor pertanyaan 6, strip atau underscore jawaban kalian, A, B, or C. A kurang dari Rp50.000, B di bawah Rp100.000, C di atas Rp100.000. Jangan lupa format jawabannya, nomor pertanyaan, strip or underscore jawabannya, A, B, or C. Oke, 30 seconds. Time is up. The next one, number 7, Siva. Pertanyaan nomor 7, jika sumber daya masyarakat, skill apa yang perlu digunakan? Silakan. Format jawaban nomor 7, jawaban kalian ya. 7A soft skill atau 7B hard skill. Okay, time is up. Next question. Nomor 9 ini pertanyaan nomor 8. 2 terakhir ya pertanyaannya, silakan format jawaban, nomor pertanyaan dan jawabannya A, B atau C. Bagaimana keadaan perempuan Indonesia Timur? A sudah sangat baik, B sangat tertinggal, C sangat rendah. Oke. The last one, kasus yang paling sering didengar tentang perempuan Indonesia Timur adalah, jangan lupa format jawabannya, nomor pertanyaan, strip or underscore, jawaban kalian A, B, or C. A, pendidikan tertinggal, B, pernikahan dini, kekerasan. Oke, 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time is up. Thank you so much teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ya. Nanti tim kita akan mensamarikan setiap jawaban teman-teman dan akan kita jadikan referensi sebagai kebijakan program pembangunan Indonesia Timur yang akan segera diselenggarakan atau dijalankan oleh tim Women for Indonesia. Thank you teman-teman. Selanjutnya teman-teman, rules yang berikutnya adalah setiap teman-teman yang sudah hadir di webinar ini wajib mengisi absensi lewat link yang sudah disediakan. Baik tim, silakan di-share di komentar. Nah, link absensi ini berisi tentang data pribadi, begitu juga penilaian teman-teman atau evaluasi dari hasil acara kita pada hari ini. Jadi teman-teman harus menjawab seobjektif mungkin. Kalau ada kritik dan saran untuk speaker maupun event selanjutnya yang diadakan di Women for Indonesia sangat terbuka, kan di ini ya, link absensi atau link evaluasi yang sudah di-share di kolom komentar oleh Tashifa dari Women for Indonesia, yaitu bit.ly/tanggapan yang muda yang berkarya. Oke, silakan langsung di copy paste, disimpan dulu di note handphone kalian, nanti bisa diisi. Jadi siapapun peserta yang mengisi link tanggapan tersebut, peserta itulah yang mendapatkan sertifikat. Nah, dimohon
tidak menyerahkan link ini kepada temannya yang lain yang tidak bersangkutan ya, atau yang tidak tergabung dalam event ini. Nah, di dalam link tersebut ada persyaratan yaitu mengupload foto bukti kehadiran. Nah, aku kasih waktu kepada teman-teman untuk screenshot sekarang sebagai bukti untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan sertifikat acara kita. Boleh screenshot wajah kalian beserta ini ya, di acara webinar ini boleh langsung screenshot aja. Pastikan wajah kalian terlihat jelas ya. Kasih waktu 10 menit dari sekarang. 3 menit dari sekarang, sorry, berarti jam 20.00 ya. Silakan teman-teman boleh screenshot dengan cepat ya. Karena kita waktunya singkat. Ini Yesi Unmul, kenapa sharing screen ya? Boleh dimatiin, Kiva? Siapa itu yang share screen ya? Boleh Maaf, dimatiin Kak. aja. Ya, sementara Boleh, di jalan Syifa? nih. Oh ya, oke, udah. Oke, Mas Ambang. waktunya 1 menit lagi ya untuk screenshot. Oke, Yesi, nggak apa-apa, it's okay, take it easy. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Nah, kami ingin menginformasikan bahwasannya Women for Indonesia juga membuka kepanitiaan untuk pembangunan Indonesia Timur. Teman-teman boleh cek requirements-nya di Instagram @womenforindonesia. Untuk informasi lebih lanjut boleh kirim DM, ataupun untuk teman-teman yang mau apply bergabung dalam tim kita pembangunan Indonesia Timur, boleh sekali kirim CV kalian ke email kita indonesia@gmail.com ya, beserta posisi yang kalian inginkan di subjek email dan nama. Jadi formatnya itu di subjek email itu nama, strip, posisi yang kalian inginkan berdasarkan passion dan skill yang kalian miliki. Lalu di body email kalian bisa tulis alasan kalian ingin bergabung apa dan kontribusi yang ingin kalian berikan kepada program Indonesia Pembangunan Indonesia Timur itu apa, boleh dilampirkan di body email. Dan jangan lupa sertakan CV kalian ya yang terbaru. Itu aja dari kita, dan penutup dari aku, bonus demografi yang akan kita rasakan oleh Indonesia tahun 2030 sampai 2045 menjadi momentum dalam pengembangan pemuda-pemudi Indonesia, khususnya sociopreneur. Adanya peluang kaum muda untuk berkreasi di berbagai bidang sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi antara masyarakat dan merupakan sebuah tantangan serius yang dapat diwujudkan dalam memanfaatkan momentum bonus demografi. So, akhir kata dari aku, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Kami segenap tim Women for Indonesia mengucapkan terima kasih sekali lagi dan atas kerjasama teman-teman dan interaktif teman-teman yang luar biasa. Jangan lupa update informasi kita untuk event-event selanjutnya di @womenforindonesia di Instagram maupun di email @womenforindonesia@gmail.com. Terima kasih semuanya. Selamat bermalam minggu dan sampai jumpa di event berikutnya. Cheers, mate. Gimana banyak dari kontestannya? Ternyata aku dapat linknya Renata. Dan yes, itu sesuai dengan fakta itu. Sudah, Midi. Sudah, Midi, tak?
Sudah, Midi. Webinar sudah. Satu